Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan coaching. Saya perkenalkan dulu, saya sendiri sebagai pengamat, nama saya Jayati. Saya perkenalkan sebagai coachnya yaitu Bapak Pasturianto, sebagai coach yaitu Bapak Azairin. Yang pertama, nanti saya akan melihat kompetensi tentang coaching, yaitu tentang tirta, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat yaitu tanggung jawab. Sebelum kita mulai kegiatan coaching kali ini, saya akan bertanya kepada Bapak Coach, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kepada Bapak Rian, dipersilakan. Terima kasih Bu Jayati atas waktunya. Yang pertama, kompetensi yang saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi itu mana yang akan Bapak lebih spesifikasikan? Mungkin dari ketiga kompetensi yang saya kembangkan, yang lebih saya spesifikasikan itu tentang memberikan pertanyaan berbobot nantinya mungkin kepada coach. Ya, baik. Kenapa Bapak memilih itu kira-kira, Pak? Karena saya memilih pertanyaan berbobot ini merupakan untuk menggali ide-ide dari coach nantinya, atau menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach. Baik, langsung saja kita mulai. Dipersilakan kepada Bapak Rian dan Bapak Azairin. Assalamualaikum Pak Zarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat nih Pak Rian. Pak Rian gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Zarin. Nah, jadi apa yang perlu kita bahas pada hari ini Pak Zarin? Iya gini Pak Rian, saya maaf nih mengganggu waktu Pak Anda Rian, Bapak. ya kan? Jadi ada sedikit yang ingin saya bicarakan tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini gitu. Oh begitu ya Pak Zarin. Jadi tujuan pembicaraan kita pada hari ini mungkin nanti mencari solusi dari Bapak sendiri mungkin kan. Jadi terkait masalah yang Bapak hadapi sekarang ini itu apa Pak Zarin? Gini Pak Rian, saya kan di sekolah ini kan sudah melaksanakan terlebih dahulu PTS sama PAS ya kan. Nah, jadi sebelum melaksanakan PTS dan PAS tuh saya tuh udah yakin nih, udah pede, udah percaya diri, udah semangat banget ya kan. Karena saya sudah ngasih kisi-kisi ya kan kepada anak-anak sesuai kesepakatan MGMP ya kan. Nah, tetapi pada saat nilai PAS itu keluar gitu kan, aduh istilahnya nilainya itu masih banyak di bawah KKM gitu, masih belum sesuai dengan harapan saya gitu kan. Nah nilainya masih sangat rendah sekali. Jadi sampai sekarang tuh saya tuh jadi sampai kepikiran gitu seperti itu gitu kan. Kok bisa ya anak-anak ini udah belajar ya kan, udah diberi kisi-kisi ya kan, nah, sudah saya fasilitasi juga, tapi ternyata pada saat saya koleksi nilai pasnya itu masih banyak yang remedial atau di bawah KKN gitu. Oh jadi begitu ya Pak Zarin? Iya. Jadi sesuai dengan yang Bapak ceritakan tadi, Bapak sudah memberikan kisi-kisi, sudah Bapak ajarkan menurut Bapak anak-anak ini sudah bisa. Jadi pokoknya Bapak sudah pede dengan semua yang Bapak kasih ke anak-anak itu. Jadi kira-kira nilai seperti apa yang Bapak ajarin harapkan? Ya, jadi saya ini kan mengampu nih Pak Rian, istilahnya kan di dua tingkatan kelas nih, di kelas 11 dan kelas 12 ya kan. Saya bandingkan pada saat mereka ulangan harian, PTS itu nilainya bagus ya kan. Tapi pada saat nilai pasnya itu masih di bawah KKM. Yang saya inginkan kan di atas KKM. Kalau KKM dari dinas kan memang 75 ya, paling rendah. Tapi kami kan di sekolah kami ini di SMA Muhammadiyah ini itu nilai KKM setiap mata pelajaran itu berbeda. Kalau pelajaran saya ini kan 83 itu baru dikatakan tuntas atau lulus gitu, ya kan? Nah, jadi nilai anak-anak ini masih di bawah 75, bahkan ada yang dapat 65, 50
yang di atas KKM 83 itu masih sangat sedikit sekali gitu Pak. Itu ya Pak ya. Iya. Jadi dengan sesuai yang Bapak sampaikan tadi, jadi Bapak kurang puas lah dengan nilai Iya anak. betul, Ya. betul. Jadi menurut Bapak kira-kira apa yang membuat nilai anak ini nanti di saat melakukan ujian pas itu yang Bapak harapkan seperti apa ya Pak? Ya jadi gini Pak, jadi saya jadi terpikir gitu kan, nah kenapa ya nilai anak ini kok masih kecil gitu kan, jadi saya cobalah iya kan berdiskusi, ngobrol dengan beberapa anak gitu kan, saya beri waktu yang banyak lah untuk mengobrol apa yang menjadi kendala kok nilai pasnya masih rendah. Jadi ada beberapa tuh jawaban anak-anak tuh ya kan, ya ada yang menjawabnya itu Pak ini ujian semesternya materinya banyak sekali Pak, sampai 6 KD nih dalam satu semester, semester genap nih kan di kelas 12 nih ya kan. Nah terus yang kedua ada juga yang menjawab kami ini Pak belum terbiasa dengan soal-soal yang Bapak berikan gitu kan, jadi soal hot itu kan kami belum terbiasa menganalisanya gitu kan, jadi kami agak bingung nih Pak untuk menjawabnya mana yang betul mana yang benar gitu kan. Nah terus ada lagi nih siswa yang jawab nih ya kan, Pak kami ini sebenarnya kurang persiapan Pak ya kan, waktunya sedikit kali ya kan, waktu persiapan kami sedikit kali, belum lagi kami ini terganggu nih waktu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ada kami mau hadapi ujian praktek lagi di kelas 12 nih kan. Nah kemudian ada pula apa namanya program sekolah study tour ke Medan kan, habis waktu kami juga capek ya kan. Nah terus ada juga masalah bimbel ya kan, kami juga harus mempersiapkan itu gitu kan Pak ya kan. Jadi kami ini kurang fokus gitu Pak untuk mempersiapkan diri ini dalam menghadapi penilaian semester ini. Jadi itu Pak masalah-masalah kenapa nilainya itu kok bisa di bawah KKM gitu kan Pak. Jadi begitu masalah yang dihadapi sama anak-anak sekarang Pak ya. Iya. Jadi yang pertama tadi Bapak bilang mungkin beban kurikulum ya kan. Iya, betul. Jadi ada termasuk praktik-praktik yang dilaksanakan, ekstra kulernya mungkin bimbel juga. Jadi begitu banyak beban dari anak-anak ini, mungkin itu yang menyebabkan di antara beberapa sebab nilai anak ini menjadi turun. Jadi tidak sesuai yang Bapak harapkan. Jadi mungkin Pak, saya bertanya ke Bapak, mungkin apa ide-ide atau rencana Bapak untuk mengatasi masalah yang seperti ini Pak? Iya betul sekali Pak. Jadi dengan pertanyaan Bapak tadi saya jadi tercerahkan nih, ya kan? Jadi timbul pula ide saya, ya kan? Iya betul. Iya betul. Jadi selama ini saya itu belum begitu menekankan tentang penguatan manajemen waktu nih kayaknya Pak. Iya. Jadi ya namanya anak-anak ya kan, walaupun sudah kelas 12 siswa ini, kalau nggak kita ingatkan, kita nggak kuatkan terus menerus, ya kan? Berulang-ulang tentang manajemen waktu ya kan. Jadi mereka tuh harus pandai-pandai mengatur mana yang akademis, mana yang non akademik. Jadi akademik itu tidak terbengkalai gitu kan. Nah itu yang pertama yang ingin saya lakukan nih Pak. Nah yang kedua ini saya punya ide lagi nih. Yang kedua ini, jadi saya punya ide. Selama ini saya tuh kalau ngajar, saya tuh pukul rata aja gitu model pembelajarannya. Karena mungkin sama rata aja, mau satu kelas sama rata. Terus saya kan ada beberapa kelas nih, ada 4 kelas sama rata aja gitu. Memang saya tuh terasa terkejar waktu juga, materi ini harus tuntas nih dengan waktu sedikit gitu kan. Ya udahlah, ngapain saya pusing-pusing, saya sama keratakan, ya mudah-mudahan anak ini bisa gitu kan. Jadi ternyata dengan sama rata itu hasilnya nggak maksimal gitu. Jadi saya harus segera melakukan identifikasi gaya belajar anak nih, ya kan, gaya belajar anak ini supaya mereka itu gaya belajar seperti apa ya, gaya belajar yang seperti kita ketahui ini kan ada 3 nih Pak strateginya kan. Ada gaya belajar anak itu audio gitu kan, ada yang visual, ada yang kinestetik gitu kan. Nah jadi kalau ini sudah saya terapkan gaya belajar anak-anak ini, ya mudah-mudahan lah istilahnya pembelajaran ini lebih menyenangkan, lebih bahagia gitu kan, sehingga anak-anak ini pembelajarannya lebih bermakna gitu. Kalau lebih bermakna ini kan apa yang saya sampaikan
itu masuk ke memori anak itu kan bisa dalam waktu yang lama, sehingga pada saat mereka menghadapi pas nanti ya insya Allah mereka itu bisa dengan mudah gitu mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Mungkin itu Pak rencana saya Pak. Iya. Oh, rencana Bapak mantap kali, bagus lah. Iya. Cuman dari 2 rencana tadi mungkin yang pertama rencana Bapak itu manajemen waktu. Iya. Habis itu mengidentifikasi gaya belajar anak ini. Iya. Jadi dari 2 rencana yang Bapak ini mungkin ada sedikit hambatan atau tentangan. Itu bagaimana cara Bapak menghadapi itu, Pak? Iya. Jadi memang ada tantangan nih Pak. Iya. Ya kita manusia kan sering kadang-kadang lupa gitu Pak. Kadang-kadang nggak sabar pula mengingatkan anak terus menerus setiap hari. Tapi itu memang harus saya hilangkan itu, ya kan? Saya harus benar-benar banyak bersabar, mengingatkan anak terus menerus, ya kan? Nah dalam melakukan penguatan manajemen waktu, ya kan? Termasuk yang identifikasi belajar tadi, tantangannya mungkin dari dari sarana prasarananya mungkin Pak, ya kan, dari instrumennya dan sebagainya. Mungkin itu salah satu tantangan yang akan saya hadapi itu Pak. Ya. Jadi tantangannya memang itu yang Bapak hadapi. Ibaratnya Bapak harus banyak-banyak bersabar dalam menjalani rencana Bapak ini ya Pak ya. Ya. Jadi yang rencana Bapak ini mungkin nantinya itu mendapat dukungan juga kan? Bagaimana Pak dukungan yang lain atau mungkin ada nanti dukungan dari prasarana itu Pak? Iya. Jadi ini dari dukung saya nih Pak ya. Iya. Jadi dari kurang memadai sarana itu ya paling saya coba nanti di print aja gitu Pak instrumennya. Jadi bisalah pakai paper test aja gitu kan. Walaupun memang kalau bagusnya sih di labor komputer gitu kan, labor multimedia supaya hasilnya lebih akurat gitu kan. Tapi kalau itu terkendala ya mau nggak mau saya harus lakukan seperti itu gitu kan. Jadi nanti daya dukungnya itu sarana prasarana juga ya. Jadi dari hasil asesmen diagnosisnya gaya belajar itu Pak. Jadi bagaimana rencana Bapak selanjutnya? Ya nanti kalau sudah saya lakukan nih dari diagnosis ya kan, melalui instrumen tes untuk menentukan integrasi gaya belajar gitu kan. Nah nanti kalau udah keluar, nanti kalau udah terkumpul nih, sudah tahu saya nih gaya belajar anak-anak tuh, sudah dapat kelompok-kelompoknya gitu kan. Ini nanti rencananya akan saya masukkan ke dalam RPP saya nanti, ya kan, masukkan ke dalam RPP saya yang berpihak kepada murid atau kepada mereka, ya kan. Nah jika mereka itu bisa difasilitasi gitu gaya belajarnya, baik itu audio, visual maupun kinestetik seperti itu Pak. Betul sekali tuh Bapak. Jadi nanti sesuai dengan minat dan bakat mereka kan. Mungkin dalam rencana Bapak ini kapan mau dieksekusi atau dilaksanakan Bapak? Ya ini kan udah selesai nih Pak, ya kan. Udah selesai pas ini kan. Ya insya Allah lah Pak, nanti kan di awal tahun pembelajaran baru ini tahun 2003-2004 saya akan mencoba untuk melakukan ini, ya kan. Setelah dapat nih instrumen tesnya, ya kan, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran itu tentang gaya belajar yang berbeda-beda tadi Pak. Iya. Jadi Pak Ajarin mungkin untuk rencana yang Bapak ajarin apa gitu kan memang sudah bagus. Jadi kita mungkin tak terlepas dari siapa yang membantu kita sebenarnya. Jadi untuk melancarkan rencana Bapak ini atau strategi yang Bapak kembangkan ini nantinya untuk menaikkan nilai anak ini lagi, mungkin ada beberapa orang yang Bapak libatkan mungkin siapa saja tuh Pak Ajarin? Ya tentu betul sekali nih Pak. Kita kan nggak bisa istilahnya kerjanya itu sendiri gitu Pak ya. Ya kan kita harus berkolaborasi. Dan tentunya saya akan berkolaborasi yang pertama mungkin dengan wali kelas, ya kan, kemudian dengan guru BK, ya kan, termasuk dengan Pak Rian nih yang sudah membantu saya mengeluarkan ide-ide, ya kan. Ya mudah-mudahan Pak Rian bisa membantu saya nih, ya kan. Nah, karena untuk mengidentifikasi gaya belajar itu kan butuh banyak instrumen nih Pak untuk diagnosisnya gitu kan. Butuh banyak instrumen, tes apa saja. Saya sendiri sebenarnya bisa aja cari sendiri gitu kan Pak. Betul. Tapi takutnya nanti kurang tepat gitu, kurang tepat sesuai ya kondisi si anak.
Nah, kalau guru BK wali kelas kan mereka punya instrumen itu kan sudah dianalisa terlebih dahulu instrumennya baru diberikan ke anak gitu kan. Jadi itu yang akan saya libatkan, dan kalau bisa juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sama guru. Nah, dan sejawat. Iya, rekan sejawat, karena saya ini kan guru mata pelajaran nih. Jadi dalam satu kelas itu kan berarti kan ada beberapa guru mata pelajaran yang lain. Jadi kami akan berkolaborasi untuk menemukan identifikasi gaya belajar siswa. Iya. Ya betul sekali tuh Pak Zarin. Jadi rancangan semua strategi yang Bapak Zarin ceritakan sama saya tadi mungkin sudah masak dalam pikiran Bapak Zarin sendiri. Jadi karena waktu juga kita mau masuk lagi Pak Zarin ya. Jadi mungkin dari pembicaraan kita yang singkat ini apa yang dapat Pak Zarin simpulkan? Apakah Bapak sudah menemukan solusi? Ya, alhamdulillah nih Pak, dan saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih nih Pak Rian sudah memberikan pencerahan sehingga saya jadi terbuka pikiran saya. Kemarin itu saya agak buntu gitu kan, apa solusi dari permasalahan ini gitu kan. Jadi saya bisa simpulkan yang pertama yaitu berarti saya harus melakukan penguatan manajemen waktu, dan saya harus melakukan itu dengan sabar dan penuh kesabaran, karena yang saya hadapi ini kan siswa kelas 12 ya kan, mereka kan sudah besar, walaupun sudah besar, sudah ada hampir remaja, tapi yang namanya kita saling mengingatkan itu kan nggak salah ya kan. Itu yang pertama yang bisa saya simpulkan. Yang kedua yang bisa saya simpulkan, saya akan melakukan identifikasi gaya belajar siswa. Jadi kalau gaya belajar siswa itu sudah dapat, mana yang audio, mana yang visual, mana yang kinestetik, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu lebih menyenangkan dan membuat siswa itu lebih berbahagia, sehingga lebih bermakna, seperti itu Pak. Nah, kalau lebih bermakna kan berarti kan pembelajaran itu kan bisa mereka terapkan nanti pada saat menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Itu Pak, insya Allah kesimpulan yang benar-benar saya tunggu-tunggu sebenarnya dari kemarin-kemarin itu Pak. Ya. Berarti mungkin pembicaraan kita pada kali ini itulah kesimpulan yang sama-sama kita dapat simpulkan ya Pak Zarinnya. Jadi saya sebagai kawan curhat lah misalnya Pak Zarinnya. Jadi mudah-mudahan nantinya yang rencana Bapak ini berjalan dengan optimal, lancar dengan sesuai yang Bapak harapkan. Dan saya pribadi tidak sabar menunggu hasil yang dari rencana Bapak Zarin yang Bapak kembangkan nantinya. Jadi semoga semua rencana Bapak ini berjalan dengan lancar dan Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya juga tidak sabar nih Pak menerapkan ini gitu Pak. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rian yang sudah membuka pikiran saya sehingga saya bisa menemukan ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah saya ini. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan Pak Rian tidak bosan-bosan nih kalau saya ajak diskusi lagi nih. Alhamdulillah Pak Zarin, itu tuh namanya kita manusia ini saling berbagi, itu indah. Subhanallah ya. Ya Pak Zarin. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk lagi Pak ya. Ya. Saya akan mengevaluasi dari praktik coaching kali ini. Yang pertama, alur tirta semuanya dari 1 sampai 4 sudah sangat nampak. Yang pertama, tujuan coachingnya yaitu tujuan yang disampaikan sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh coachee. Yang kedua, identifikasi masalah, baik teman sejawat, memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachee dapat mengidentifikasi masalah dan potensi yang dimilikinya. Yang rencana aksi juga sudah sangat nampak, yaitu coachnya membantu coachee untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Yang terakhir, tanggung jawab sudah sangat jelas tadi, pemberian pertanyaan berupa komitmen ya Pak, yang akan dilakukan oleh coachee membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, saya akan bertanya kepada Bapak Coach. Yang pertama, Bapak tadi memilih pertanyaan berbobot ya untuk dimunculkan gitu ya.
apakah sudah teridentifikasi di situ? Indikatornya apakah sudah nampak? Alhamdulillah dari pertanyaan berbobot yang saya berikan kepada Bapak Azharin sebagai coach saya tadi, alhamdulillah sudah memunculkan ide-ide baru, habis itu solusi-solusi yang Bapak Azharin itu kalau menurut saya sudah hampir memuaskan lah untuk Bapak Azharin jalankan nantinya sebagai guru di dalam kelas itu. Ya, memang seperti itu Pak, bagus sekali. Selanjutnya ketika Bapak nanti akan menerapkan coaching baik berupa praktek maupun dalam kehidupan sehari-hari, kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Mungkin untuk coaching ini mungkin bukan rekan sejawat aja yang saya laksanakan, mungkin nanti dalam kehidupan sehari-hari saya laksanakan juga, atau ke murid mungkin saya bisa laksanakan juga nanti. Jadi yang ingin saya kembangkan nantinya yaitu kehadiran penuh dalam berbicara nanti kan, jadi mendengarkan aktif, mungkin itu yang saya fokuskan lagi di selain pada pertanyaan yang berbobot tadi Bu. Mungkin itu aja. Baik, alhamdulillah tujuan coaching kita kali ini sudah terpenuhi. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.